Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Semoga Ananda dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada video kali ini kita masuk ke tema 1, subtema 2 di hewan sahabatku. Nah, pada video kali ini kita akan masuk pembelajaran pertama dan juga pembelajaran ketiga maksud Ustazah pada muatan IPA tentang perkembangbiakan hewan. Nah, sebelum kita masuk ke perkembangbiakan hewan, mari kita mengingat kembali apa itu perkembangbiakan. Nah, next. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuannya agar dapat menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Nah, kita juga tahu hewan merupakan makhluk hidup yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Hewan dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, peliharaan, dan dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, kita harus merawat dan menjaga hewan-hewan di sekitar. Kita rawat hewan peliharaan setiap hari agar tetap sehat. Nah, kita juga dapat menjaga kelestarian hewan-hewan di sekitar dengan mengembangbiakannya. Nah, lalu apakah Anti sudah tahu perkembangbiakan hewan itu ada berapa jenisnya ya? Secara garis besar, perkembangbiakan hewan itu terbagi menjadi dua, yaitu generatif. Ya, ini generatif, R-nya tinggal, generatif dan vegetatif. Kita tahu tumbuhan juga terbagi menjadi dua ya perkembangbiakannya, ada generatif, ada vegetatif. Generatif itu secara kawin, sedangkan vegetatif itu secara tak kawin. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita hanya akan mempelajari perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, Ustazah yakin pun Ananda sudah tahu tentang jenis-jenis perkembangbiakan generatif pada hewan. Yaitu diantaranya terbagi menjadi 3 ya, ada ovipar, vivipar, dan juga ovovivipar. Nah, kalau ovipar itu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, nah telurnya itu biasanya dihasilkan oleh hewan betina. Nah, contoh-contohnya hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan cara ovipar itu ada kura-kura, ikan, ayam, dan juga burung. Nah, juga kalau vivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ananda sudah tahu tentunya hewan-hewan apa saja yang berkembang biak dengan cara melahirkan, diantaranya seperti kucing, sapi, dan juga lumba-lumba. Ini gambar paus ya sebenarnya. Lalu ovovivipar itu adalah hewan yang bertelur sekaligus melahirkan. Nah, yang paling terkenal itu adalah platypus, juga kadal, dan juga ada ular. Nah, di sini Ustazah tampilkan beberapa gambar hewan-hewan yang dan cara perkembangbiakannya. Nah, ini adalah hewan burung unta, dia berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Lalu ada kura-kura ya. Lalu ada semut. Nah, semut itu dia ovipar. Lalu juga ada ular ya, ada ular yang dengan ovipar. Juga ada penguin ya. Penguin itu bertelur, telurnya dijaga oleh si jantan, sementara betinanya mencari makan. Nah, sedangkan kalau vivipar itu contohnya seperti kuda ya, ada juga ini ikan paus ya. Kemudian juga ada lumba-lumba. Nah, kalau ovovivipar contohnya diantaranya ada platypus ya tadi ya, ikan pari, ada ikan hiu juga, ada kuda laut, bunglon, dan juga kadal. Nah, ini contoh lainnya yang ovovivipar yaitu ular pucuk namanya. Ular pucuk ini dia bertelur dan juga melahirkan. Kemudian ada bunglon ya, tadi ada gambarnya ikan pari, ada kuda laut ya, kuda laut seperti ini dia melahirkannya. Kemudian ada platypus. Nah, platypus ini dia moncongnya seperti moncong bebek, sedangkan kakinya itu seperti dia punya selaput pada kaki-kakinya. Nah, kalau dengan ovovivipar biasanya sel telur induk betina akan dibuahi oleh induk jantan. Nah, setelah sel telur itu dibuahi, embrio atau bakal anak ini akan tumbuh di dalam selaput yang akan menjadi cangkang telur, ya. Nah, telur akan tumbuh membesar di dalam tubuh induk betina.
embrio di dalam telur berkembang di dalam tubuh induknya. Jika sudah saatnya telur akan menetas di dalam tubuh induk. Jika sudah saatnya telur akan menetas di dalam tubuh induk. Jadi telurnya itu nanti menetas di dalam perut induknya ini, ya, di dalam perut induknya ini. Nah, kemudian nanti bayi-bayinya akan keluar dari tubuh induknya. Tetapi kalau untuk kuda laut, ya, kuda laut ini yang Ustazah tahu yang mengandung ini adalah si jantan. Tapi apakah itu benar? Nah, nanti anak-anak boleh cari tahu. Oke, sekarang kita lihat apa sih istimewanya hewan-hewan ini Allah titipkan di muka bumi ini ya, selain banyak manfaatnya untuk manusia. Nah, hewan-hewan ini sebenarnya mereka itu selalu bertasbih kepada Allah, dan juga ada keistimewaan yang Allah berikan kepada penuntut ilmu ya, orang yang menuntut ilmu syar'i ya, dia mendapatkan didoakan ampunan oleh seluruh penduduk langit dan bumi, bahkan oleh ikan yang ada di dasar laut ya. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya orang yang berilmu benar-benar dimintakan ampun oleh penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan yang berada di dalam air. Ya, jadi betapa istimewanya orang yang menuntut ilmu. Bahkan makhluk kecil yang berada di dasar laut sekalipun mendoakan, memohon ampun kepada Allah kepada siapa saja yang menuntut ilmu, terutama untuk ilmu-ilmu syar'i. Jadi Ananda sekalian tetap harus semangat belajarnya, walaupun hari ini belajarnya masih di rumah aja, ya. Saya berharap Ananda menyimak video ini dengan baik, dan juga kita harus terus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, baiklah, adapun tugas yang harus Ananda kerjakan yaitu di buku pena 6A halaman 28 sampai 29. Ayo berlatih, jangan lupa kerjakan di buku latihannya. Jika masih ada yang kurang jelas, tolong tanyakan kepada Ustazah. Kita tunggu saja video selanjutnya ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.